Shalom teman-teman, sama saya Silva dari Q Security. Hari ini saya mau sharing tentang talent management. Sebelum itu kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sebentar mau merenungkan firman-Mu Tuhan tentang talent management, Tuhan Kau berikan hati kami Tuhan yang mendengar, dan juga Kau berikan Tuhan pengertian atas sermon ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini aku mau ajak teman-teman untuk merenungkan satu topik yang sangat relevan banget sama kehidupan kita. Terutama nggak cuma kehidupan pribadi, tapi juga kehidupan di lingkungan kerja. Nah, jadi kita bisa baca dulu di Matius 25 ayat 14 sampai 19. Nah, aku bacain ya di sini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, jadi teman-teman pasti udah pernah dengar tentang parables of talents. Jadi ini menceritakan tentang ada 3 hamba yang diberikan masing-masing talenta yang berbeda-beda. Nah, ini sama-sama menjelaskan tentang kehidupan kita masing-masing. Jadi setiap hidup kita, Tuhan telah memberikan kita semua masing-masing talenta, gift, dan juga ability. Jadi gak semua talenta yang Tuhan berikan itu sama. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi Tuhan gak akan memberikan apa yang kita tidak bisa mampukan gitu dalam kehidupan kita. Nah, dalam talent parables ini Tuhan juga mau mempercayakan apa yang menjadi sumber daya kita. Contohnya adalah waktu, tenaga, energi, dan keuangan, relationship itu untuk kita kelola. Jadi masing-masing kita untuk mengelola itu Tuhan memberikan kepercayaan untuk dikembangkan secara maksimal sesuai dengan potensial kita. Dan yang pastinya untuk memuliakan Tuhan kembali. Jadi semua talenta, semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan milik kita. Tetapi Tuhan kasih untuk kita kembangkan dan juga untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Nah, di sini talenta dalam konteks ini dibilang adalah satuan yang sangat besar nilainya. Tapi secara simbolik bisa merujuk kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Contohnya, kemampuan, waktu, sumber daya, jabatan, dan bahkan kesempatan. Jadi pernah gak sih kita mikir semua yang Tuhan kasih ini tuh apa sih maksudnya di dalam hidup kita gitu. Dan besar kecilnya itu tidak menjadi halangan kalau kita tuh tidak melakukan sesuatu tentang talenta kita gitu. Jadi kita mau lihat di prinsip-prinsip talent management dari Matius 25. Jadi setiap orang yang menerima talenta tetapi tidak sama. Jadi ada yang dikasih besar, ada yang dikasih kecil, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Tapi lagi-lagi masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Tuhan tahu kapasitas kita dan Dia tidak akan membebani apa yang melebihi dari kemampuan kita. Tapi di sini tidak bisa kita elakkan lagi, walaupun kita punya sedikit atau banyak, tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk memperbesar kapasitas kita untuk membesar apa yang Tuhan kasih kepada kita. Karena pada dasarnya kita sendiri manusia itu adalah seorang pengelola, seorang steward. Jadi a good stewardship itu akan membuka pintu-pintu increase dan juga growth dalam hidup kita. Nah, contoh aplikasinya, Tuhan itu melihat kita bukan dari apa yang kita punya, tetapi apa yang kita perbuat dengan apa yang kita punya. Dan kesetiaan kita terhadap mengelola apa yang dipercayakan sama Tuhan. Nah, untuk poin yang ini Tuhan juga lebih peduli terhadap obedience kita dibandingkan dengan pengorbanan kita. Nah, poin yang selanjutnya adalah talenta yang dikelola dan dikembangkan itu bukan untuk disimpan. Ya, jadi kita bisa baca di ayat 16 sampai 18, yaitu segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Jadi 2 hamba pertama itu mengembangkan talentanya, tetapi cuma ada 1 hamba yang menyimpannya karena dia takut, dia mungkin juga malas dan juga nggak ngerti gitu kenapa sih masternya gitu, tuannya
kasih dia cuma 1 gitu, kenapa teman-temannya dikasih 2 dan 5 gitu. Jadi dia kayak males untuk mengembangkan kemampuannya yang cuma 1 itu gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat bukan dari nilai yang kita punya, tapi dinilai dari apa yang kita lakukan, action-nya dalam mengembangkan apa yang kita punya. Dan juga sikap hati juga, yaitu yang satu proaktif, yang satu pasif dalam mengelola talenta yang kita punya. Jadi di sini kita bisa melihat pertanggungjawabannya gitu. Jadi Tuhan tersebut balik dan meminta pertanggungjawaban hambanya ya 19 itu dilakukan perhitungan kan dengan mereka. Jadi Tuhan tuh bilang sekecil atau sebesar apapun itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan ini. Nah, sama seperti dalam organisasi dan perusahaan. Jadi kalau misalkan kita melakukan yang terbaik, misalkan dalam pekerjaan kita, melakukan good stewardship di dalam kehidupan kita, entah itu di keluarga, di relationship, juga di komunitas, di pelayanan kita akan melihat gitu. Tuhan juga tetap memberikan kasih setianya Tuhan kepada kita, dan juga akan memberikan kita ruang untuk kita grow, dan juga kita akan diberikan increment ya di dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau lihat apakah kita bisa dipercayakan lebih gitu. Apakah kita bisa Tuhan bisa mempercayakan itu kepada kita kalau kita benar-benar mengelola apa yang kita punya dengan baik gitu. Nah, untuk poin yang selanjutnya, definisi rohani dari talent management ini sendiri, jadi kita harus punya prinsip-prinsipnya juga yang perlu kita tahu. Yaitu pertama, kita harus kenalin talenta apa sih yang kita punya. Dan kedua, apakah kita menggunakan dan kita melatih praktis talenta itu dengan cara bertanggung jawab gitu. Misalkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan apakah kita mendevelop itu secara maksimal gitu potensialnya, dan kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang selanjutnya apakah kita melibatkan orang lain untuk menjadi saluran berkat dan juga menjadi pertumbuhan dalam pelayanan kita gitu. Apakah kita bisa mengkolaborasikan apa yang kita punya dengan teman kita atau sesama teman-teman seiman. Dan juga apakah ini semua kita lakukan, talenta kita dan juga kemampuan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai our offering to God. Nah, jadi yang kita lakukan ini sebenarnya berbeda dengan mungkin apa yang dilakukan dalam prinsip sekuler ya, dalam di tempat kerja. Misalkan kita mau diakuin sebagai kita yang melakukan ini karena kita gitu, karena kemampuan kita, tapi bukan karena itu. Karena kita mampu karena Tuhan telah memberikan kita kemampuan, dan kemampuan itu kita kembalikan kembali kepada Tuhan, dan kita maksimalkan potensialnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai apa yang kita punya menjadikan kita menjadikan kita seperti lebih dibandingkan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga mau belajar tentang Rasul Paulus, caranya Rasul Paulus dalam menghormati Tuhan. Contohnya di sini di 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berdaulat dan kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan. Jadi waktu kita mengatakan kalau misalkan aku nih bisa, aku nih semuanya karena aku gitu. Tapi kita nggak akan melihat Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita gitu. Tapi pada saat kita menunjukkan diri kita kalau kita memang dikuasai untuk Tuhan, terus gitu kasih karunia Tuhan yang melingkupi kita, dan disiplinnya Tuhan yang melingkupi hidup kita tahu bahwa kita tuh nggak sempurna gitu, dan kita punya banyak kelemahan gitu. Jadi seperti Rasul Paulus bilang, karena jika aku lemah maka aku kuat. Paulus itu orang yang berbakat, dia tuh orang yang visioner gitu. Tapi setelah dia bertobat, dulunya kan menganiaya orang-orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi benar-benar memuliakan Tuhan dimanapun dia pergi. Dan sejak saat itu dia benar-benar ikut Tuhan dan setia, dan juga dia membagikan Injil kepada orang-orang yang nggak percaya. Jadi itulah yang kita juga mau gitu dalam hidup kita. Jadi kita benar-benar tahu apa yang kita punya, kemampuan kita, talenta kita,
gift kita berikan lagi kepada Tuhan gitu, dan kita memaksimalkan itu, apa yang kita bisa punya, kita akan bisa menghasilkan buah juga. Jadi itu nggak cuman kita yang merasakan hasilnya gitu, jadi orang-orang sekitar kita itu pasti akan merasakan hasil dari buahnya, dari yang kita hasilkan gitu. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga akan melihat kerajaannya juga akan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup dan kesimpulannya, kita ini semua adalah pengelola, kita ada steward, kita bukan pemilik. Jadi balik lagi, apa yang kita punya itu adalah punya Tuhan dan bukan punya kita. Kita ini sebagai mengelola supaya kita diberikan pengembangan dan juga bisa diberikan growth dari Tuhan untuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, terus juga bukan berarti kita yang menjadi hebat. Bukan berarti kita hebat, tapi kita mau menjadi a good stewardship. Ya, jadi menjadi seseorang yang pengelola yang setia. Nah, talent management bukannya tentang kita, bukan tentang kita tampil menonjol, tapi tentang kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Gitu. Jadi untuk itu sekian sharing saya hari ini. Semoga teman-teman terberkati. Thank you.